Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa azimina wa nabiyyina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada bangsa Indonesia, dan mudah-mudahan kita juga sebagaimana diberikan nikmat, tapi juga Allah memberikan kita kemampuan untuk bisa mensyukuri nikmat Allah. Karena nikmat yang tidak disyukuri itu akan berujung dengan malapetaka dan penyesalan. Sebaliknya, ujian yang disabari itu akan berujung dengan kenikmatan. Jadi enggak hanya bisa kita merasa gembira dan merasa nyaman dengan nikmat yang Allah kasih. Karena nikmat yang Allah kasih kepada kita, kalau tidak diiringi dengan rasa syukur, dengan ekspresi syukur yang tepat, justru nikmat itu akan sedikit demi sedikit membawa kita kepada kehancuran. Dan ketika waktu kehancuran itu Allah tetapkan, maka kita hanya bisa menyesal dan menjadi orang yang rugi. Baik itu secara personal maupun secara sebuah bangsa. Kalau bangsa ini diberikan nikmat kemerdekaan, bangsa ini diberikan nikmat untuk bisa keluar dari banyak masalah, banyak tekanan, banyak peristiwa-peristiwa besar termasuk pada tanggal 30 September dan seterusnya. Lalu kita tidak mampu mensyukurinya dengan ekspresi syukur yang benar, maka justru nikmat-nikmat yang sudah banyak Allah berikan kepada bangsa ini akan diganti menjadi kebinasaan dan malapetaka. Na'udzubillahi min dzalik. Itu pernah dialami oleh orang-orang sebelum kita. Jadi ini bukan sekedar wacana, bukan sekedar nakut-nakuti, bukan sekedar persepsi subjektif. Tapi ini udah dialami oleh orang-orang sebelum kita. Makanya Al-Quran sendiri yang maha benar selalu mengangkat sejarah sebagai contoh. Padahal Allah cukup mengatakan jangan kayak gitu. Artinya apa yang Allah larang itu udah pasti rugi. Tapi kenapa Allah habis bilang jangan kayak gitu, Allah bilang seperti orang-orang sebelum kalian yang pernah begini lalu mereka merugi. Karena Allah ingin kita belajar dari sejarah. Dulu ada satu negeri yang sangat subur di Yaman. Negeri itu sampai diistilahkan dengan baldatun thayyibatun, baldatun yang negeri yang thayyibah, yang semua yang tumbuh itu adalah baik, enggak ada yang enggak baik. Tapi tiba-tiba berubah menjadi sebuah negeri yang berwarna hitam karena Allah hanguskan negeri itu dengan kebakaran yang luar biasa. Tapi kalau kita baca sejarah, itu bukan kebakaran karena human error, Allahu alam, tapi ini adalah salah satu bentuk kemarahan Allah kepada mereka. Ini artinya kita belajar untuk berekspresi tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik kita secara pribadi maupun kita secara bangsa, supaya Allah Subhanahu wa taala mendawamkan nikmat itu untuk bangsa Indonesia. Teman-teman yang dirahmati Allah, malam ini kita akan lanjutkan pembahasan atau obrolan kita pada pertemuan sebelumnya, yang waktu itu saya sempat bahas dengan tema diam. Kebenaran setelah pembahasan dengan tema diam ini, ada beberapa pertanyaan yang saya lihat di sosial media, terutama di komen postingan-postingan saya, yang menurut saya belum tuntas pemahamannya. Sehingga muncullah komen-komen yang ada yang sifatnya bertanya, ada yang sifatnya menyimpulkan. Kalau yang sifatnya bertanya buat saya itu sangat fair,
karena namanya orang nggak paham maka dia bertanya. Tapi kalau yang sifatnya menyimpulkan lalu keliru, buat saya harus diluruskan. Nah, dari pembahasan diam atau pembahasan sabar atau pembahasan mengalah atau pembahasan jangan membalas keburukan dengan keburukan dan seterusnya, saya melihat kadang-kadang sebagian dari kita memahaminya tidak utuh, memahaminya tidak kondisional, tetapi mengeneralisir pemahaman itu dalam kasus apapun, dan ini tidak berlaku dalam Islam. Karena dalam Islam itu selalu ada yang namanya dawabit, detail masalahnya apa dulu, sehingga nggak boleh seseorang itu mengeneralisir sebuah jawaban kalau ternyata memang kasusnya berbeda. Kecuali hikmah ya, kalau hikmah boleh, hikmah yang sama untuk kasus yang banyak. Contoh hikmah keutamaan istighfar. Ada yang datang bilang, saya belum dikaruniai anak, apa ya yang harus saya lakukan? Banyak istighfar. Datang lagi, saya belum dapat pekerjaan, apa yang harus saya lakukan? Banyak istighfar. Saya ribut dengan pasangan, apa yang harus saya lakukan? Banyak istighfar. Kebun saya kering, apa yang harus saya lakukan? Banyak istighfar. Dan seterusnya, itu hikmah. Kalau hikmah itu kayak mutiara, dia punya banyak sisi dan semuanya bercahaya. Tapi kalau jawaban yang sifatnya adalah hukum dan seterusnya, fikih, ini nggak bisa mengeneralisir semua masalah dengan satu fatwa. Kadang-kadang dalam satu hal dia boleh, tapi dalam kondisi yang lain dia menjadi tidak boleh atau sebaliknya. Nah, pemahaman tentang pembahasan kita bab diam kemarin, ketika kita menyimpulkan bahwa diam itu adalah pilihan orang-orang bijak, diam itu adalah baik, diam itu justru cara kita membela diri, gitu kan ya. Diam cara paling baik untuk membela diri, bukan membela agama. Itu dua kalimat yang berbeda. Diam cara paling baik untuk membela diri, bukan membela agama. Kalau membela agama atau ada kemungkaran kita diam, itu kalau bahasa ulama dia adalah syaitan dalam wujud manusia. Nauzubillah min dzalik. Nggak boleh diam. Cuman kita juga perlu belajar, kalau nggak boleh diam terus kita ngapain? Karena ada orang bilang kita nggak boleh diam, tapi dia juga nggak ngerti ngapain setelahnya, nyikapinnya gimana, ngeresponnya gimana, ekspresinya gimana. Nah, ini semuanya adalah pembahasan yang tidak satu kali pertemuan. Kita harus membahasnya secara berturut, kemudian kita mencoba memahaminya dari semua kondisi. Kemarin kita membahas masalah bahwa diam itu adalah cara untuk membela diri yang paling baik. Nanti fadilahnya akan ditolong oleh Allah, dinaungi malaikat, didoain malaikat. Itu hanya berlaku kalau yang dicela, difitnah, dibully, dihina, apalagi dicaci, di hate speech adalah personal pribadi kita. Berlaku kalau yang dihina itu adalah pribadi kita. Walaupun tetap kemarin saya tegaskan, pilihan sikap bukan hanya diam. Kita boleh bersikap dengan merespon. Seperti yang saya cerita, ada Rachel, dia merespon, tapi dengan cara agak easy going, santai gitu, nggak terlalu emosional. Itu juga boleh. Atau kita mengambil sikap menjelaskan, tabayun, bahasa yang sering kita dengar, itu juga boleh. Atau kita mengambil sikap marah. Atau ada orang, ya jangan kita lah ya, kalau dalam kasus ini ada orang mengambil sikap marah, dia tersinggung, kita harus memaklumi karena dia manusia biasa, selama marah dan tersinggungnya tidak berlebihan. Jadi ini banyak pilihan sikap, tapi di antara semua pilihan sikap itu ternyata pilihan diam menjadi salah satu yang terbaik. Salah satu yang terbaik, bukan satu-satunya. Sehingga nanti kalau ada ustadz lain atau ada anggapan lain mengatakan ini pilihan yang terbaik ketika kita lagi disakiti secara pribadi, itu juga mungkin salah satunya. Saya nggak mau mengatakan, mengklaim satu-satunya yang terbaik itu adalah yang saya katakan. Enggak, salah satunya. Ternyata diam adalah salah satu pilihan sikap paling baik dan paling insya Allah luar biasa hasilnya kalau kita sedang mengalami kezoliman terhadap diri kita secara pribadi. Tapi terhadap orang yang dalam tanggungan kita,
keluarga kita, orang tua kita, pasangan kita, anak kita, saudara kita, bahkan saudara seiman kita, itu beda lagi. Karena kalau misalnya ada saudara seiman kita disakiti, kita diam, berharap terus nanti malaikat akan mendoakan kita, ini kayaknya ini agak klise ya. Enggak seperti itu pemahamannya. Kalau saudara seiman kita dizolimi, disakiti, maka berlakulah hadis Nabi, tolonglah saudaramu yang zalim atau yang terzolimi. Yang zalim atau yang terzolimi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, menolong saudara kami yang terzolimi, kami mengerti, maklum, itu sesuatu yang semua orang insya Allah memaklumi. Maklum itu bahasa Arab, maklum. Tapi menolong saudara kami yang menzolimi, itu gimana? Kata Nabi, cegah dia dari perbuatan zalim, berarti engkau telah menolong dia. Ini artinya menolong saudara kita yang dalam keadaan terzolimi, teraniaya, difitnah, disakiti, kita boleh menolongnya, kita boleh merespon, kita boleh membela, tapi dengan cara-cara yang juga harus ada di dalam etika moralnya seorang yang beriman. Tapi kalau diri kita, maka contoh-contoh yang saya angkat kemarin rata-rata lebih ke sikap dia kalau dia pribadi yang disakiti. Ada siapa kemarin? Maryam. Ada Aisyah nanti di surat An-Nur. Ketika Aisyah dituduh selingkuh dengan Sofwan, Aisyah diam. Maryam dituduh berzina, nggak punya suami tapi punya anak, Maryam diam. Nah ini artinya yang dituduh, yang disakiti itu adalah personal orangnya, sehingga sikap orang itu adalah diam setelah dia mencoba untuk tabayun sewajarnya. Sekali dua kali setelah itu tidak dilanjutkan karena sudah dijelaskan, sehingga tidak berlanjut dengan perdebatan. Itu adalah tutorial diam dalam kondisi ketika kita sedang disakiti. Lalu bagaimana kalau misalnya yang dibully, yang difitnah, yang dicela, yang dihina itu adalah agama, bukan pribadi kita, tapi agama. Contoh yang bagian dari agama udah nggak bisa dipisahin itu pertama adalah masalah Allah sebagai Rabb, sembahan, pencipta, pemilik, pemelihara, harapan kita, tempat kita bergantung, pokoknya dengan segala keluasan makna Rabb. Kalaupun nggak utuh, agar mudah dipahami kita menyebutnya Tuhan. Walaupun itu bukan kalimat yang bisa menjelaskan secara utuh dari makna Rabb. Tapi setidaknya sedikit menjelaskan kepada kita, oh Allah berarti Tuhan. Kalau Allah sebagai Tuhan yang dicela gimana? Kalau Nabi sebagai Rasulullah, kekasih Allah, teladan kita, kekasih kita yang dicela gimana? Kalau syariat yang dicela gimana? Kadang-kadang bukan dicela secara langsung, tapi dibikin jadi tidak berharga. Itu juga mencela kan? Ada hal yang sakral dalam agama dibilang sesuatu yang biasa aja. Ini nih sesuatu pencelaan dengan cara yang tidak langsung terhadap agama. Nah, gimana kita responnya? Apakah kita diam? Apakah kita merespon? Terus gimana cara kita ngerespon? Itu yang akan kita bahas pada malam ini. Jadi bisa dibilang malam ini tuh kayak diam part 2 lah. Jadi masih tema yang sama, tapi kelanjutannya supaya kita dapat tambahan angle. Oh, kalau angle-nya gini ternyata sikapnya nggak sama, berubah lagi. Oh, ternyata kalau angle-nya ini hasilnya beda lagi gitu. Ini adalah kelanjutan dari pembahasan pada pertemuan kita yang sebelumnya. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang diam part 2 ini, cara kita menyikapi orang yang menyakiti hal-hal yang prinsip dalam keimanan kita, Allah, Rasulullah, syariat, Al-Quran, hadis, ulama, apalagi orang soleh, termasuk bahkan saudara, keluarga, masyarakat, tetangga, mukmin disakiti, gimana sikap kita? Maka sebelumnya yuk kita sama-sama tilawah dulu firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 181. Di sini ada cerita yang berkaitan dengan tema kita. Karena menjelaskan sesuatu dengan cerita itu kayaknya akan jauh lebih universal.
Surat Ali Imran ayat 181.